Ini yang selalu di depan ini Kak Dwi, Mama Nathan, Kak Delsi. Weh. Oke, haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Saudara, kita bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh beri salam kiri kanan dulu, no lab kiri kanan dulu, kasih high five dulu, kasih tos dulu. Kasih tos saudara. Michael tos dulu. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari saudara kita ambil waktu sejenak. Kita datang membawa doa pribadi kita sama Tuhan. Mari ambil saat teduh. Kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk 1 minggu penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu anugerah-Mu selalu baru, rahmat-Mu selalu bertambah dalam hidup kami. Kami mengakui di hadapan hadirat-Mu kami orang berdosa. Ampuni dan layakkan setiap kami Tuhan, agar sungguh kami boleh masuk di dalam kekudusan Tuhan. Karena kami tahu oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kami boleh berkumpul sore hari ini, kami boleh memanggil Engkau Bapa, kami boleh memanggil Engkau Aba. Kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu puji kita bagi Tuhan, besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita, selalu baru setiap hari. Ku ada sebagai aku ada berdiri menghadap matamu Bapa. Semua kata
bersekutu dengan Roh Kudus-Mu. Kami mau menari, kami mau melompat bagi Raja kami. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang menguatkan, namanya Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mulia dan Dia Tuhan pilihan kita. Haleluya. Boleh saudara kita sama-sama bertepuk tangan. Kita boleh bergerak ke kiri ke kanan, bebaskan roh kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kau Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia.
Judulnya Yesus Kekasih Jiwaku. Saya percaya bahwa sepunya kekasih pun engkau dia bisa meninggalkan loh. Tapi Yesus menjadi kekasih hati kita. Amin. Boleh kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau mengenang masa-masa kita masih sekolah minggu. Kita bawa pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, ku akan suara pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Kami mengasihi dan percaya kepada-Mu Tuhan. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan suara pujian tinggikan nama-Mu. Semua tangannya di atas. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, bagi teman-teman yang mungkin mau berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan, kami beri kesempatan. Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Batak, Manado. Oh, Kak Dedi ada dari Flores. Oke, baik, jika tidak ada, mari kita akan memberi persembahan. Mari saudara persiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Saya minta salah satu teman kita dari Aser Kanatan boleh memimpin doa persembahan. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Engkau telah menuntun kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati persembahan ini Tuhan, supaya menjadi alat untuk memperluas nama-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kak Nathan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Aku diberkati. Kita semua yang diberkati
kami datang kembali kepada Engkau. Kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang terjadi dengan kebetulan. Kalau mereka ada di tengah-tengah kami, berarti ada satu anugerah yang besar yang Allah sediakan bagi gereja Tuhan di tempat ini untuk menolong mereka menemukan Engkau di masa kecil mereka. Kami berdoa sungguh urapi guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka Tuhan. Lebih daripada itu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kau yang menerjemahkan dengan caramu sendiri Tuhan untuk ke anak-anak ini. Kami percaya apa yang hari ini yang gereja Tuhan lakukan itu akan berbuah kekal di masa yang akan datang. Dan kami akan melihat anak-anak dari tempat ini, mereka akan pakai besar bukan hanya di tempat ini tapi di negeri-negeri yang jauh yang Kau siapkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan momen yang sangat berharga ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Dwi, selamat beribadah di sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah. Kita akan menaikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan berbunyi, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita mau naikkan satu pujian kita bagi Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami Bapa, lebih tinggi dari langit, bahkan lebih dalam dari samudra. Siapakah kami ini sehingga Kau menjadikan kami biji matamu? Kami tahu kami berharga karena oleh darah Yesus kami ditebus. Engkau menjadikan kami biji matamu karena Engkau sungguh melihat ada anak-Mu di dalam hidup kami. Kami umat kepunyaan-Mu Tuhan. Kami membawa pujian kami, hati kami malam hari ini. Kami tahu Roh-Mu bekerja di tengah kami. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku peduli dengan hati yang hancur. Aku peduli dengan mereka yang jiwanya remuk. Karena di balik kehancuran, di balik keremukan, aku akan bangun sesuatu yang mulia. Aku akan ubahkan kain kabungmu menjadi sukacita. Aku yang menaruh pengharapan yang baru di tengah-tengah pergumulanmu. Oh Jesus. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh Jesus. Angkat mazmur bagi Dia. Angkat penyembahan bagi Dia. Naikkan nyanyian doamu. Jesus,
belajar firman Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan kami rindu sekali apa yang kami pelajari, apa yang kami bahas Tuhan, menjadi sesuatu yang dilakukan, menjadi sesuatu yang mengarahkan pelayanan ini, membuat pelayanan ini semakin luar biasa di dalam Tuhan. Bukan gereja bukan organisasi yang tambah besar, tetapi benar-benar spiritualitas kami luar biasa dalam Engkau. Kami berapi-api melayani Tuhan, kami dengan penuh semangat melayani Tuhan. Dan kami katakan, ketika gerejamu mengambil otoritas daripada Engkau, tidak ada satu setan pun yang bisa bertahan melawan gereja Tuhan. Gereja dipenuhi dengan kemenangan, gereja dipenuhi dengan api daripada Tuhan. Gereja tidak ada yang bisa menahannya, tapi gereja akan terus merebut jiwa-jiwa Tuhan. Karena itu bangkitkan kami, bukakan pengertian kepada kami, supaya kami mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, dan kami ada di situ sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya minta pointer kita, saya udah jadi. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ini saya hat-trick bulan ini. Bawa firman 3 kali berturut-turut. Haleluya. Dan ada sesuatu yang agak teramati hari ini. Ternyata banyak yang pakai baju hitam. Saya juga bingung, saya pakai baju hitam. Hitam. Ada yang pakai dress warna hitam di belakang. Nih. Mungkin apakah memang hari ini bukan karena penuh dengan kegelapan ya, bukan saudaraku ya. Tapi memang dress code akhir bulan mungkin ya. Ya. Hari ini saya pengen share, saya pengen bagikan tadi entah bagaimana kami belajar di Bulakan Sari sekolah minggu tuh, ngobrol sama istri saya semalam, bagian apa ya di Bulakan Sari? Udah kayaknya sudah habis ide, mungkin tadi malam juga capek ada acara di sini gitu. Oh, kita bagi anak Yohanes Pembaptis, karena minggu lalu kita belajar tentang Yohanes Pembaptis, kelahirannya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis lahir, bapaknya jadi bisu ya. Kita tahu ceritanya, bapaknya Yohanes Pembaptis jadi bisu dan selama 9 bulan bapaknya jadi bisu. Sampai begitu anaknya lahir, Yohanes lahir, baru bapaknya bisa ngomong ya. Ada di sini mau gitu nggak? Gitu. Pas mau punya anak gitu ya. Terus tiba-tiba jadi bisu selama 9 bulan gitu ya. Kan nggak asik ya. So hari ini, terus yang ngomong gimana? Wah, kita ceritain aja apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Jadi kami tadi pagi sekolah minggu belajar tentang Yohanes Pembaptis. Dan siangnya juga belajar Yohanes Pembaptis. Dan pas saya mau mikir apa yang mau saya bagikan hari ini, ya saya pikir ya tentang Yohanes Pembaptis aja lah. Tetapi saya berharap kita menemukan sesuatu yang berbeda. Siapa yang gak pernah dengar atau belum pernah dengar Yohanes Pembaptis? Oke, segitu saya tanya, siapa nama bapaknya? Nah, anak sekolah minggu pasti dengar-dengaran, turut orang tua, betul? Nama ibunya siapa? Iya, mantap sekali. Ibunya dengan Maria hubungannya apa? Sepupu. Oke, pintar. Nah, ini saya lebih detail lagi. Selisih antara kelahiran Yohanes dan kelahiran Yesus berapa bulan? Nah, baru baca Alkitab. Ayo kita coba dulu ya. Coba kita buka dulu Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Berapa? Coba dia di Lukas pasal 1. Atau Lukas pasal 2. Ayo. Lukas 1 dan Lukas 2 tentang kelahiran Yohanes Pembaptis ya. Kira-kira berapa bulan selisihnya? Apa perlu dipancing dengan 1 gelas kopi atau bagaimana ini? Oke, dapatkah? Nah ini bahaya ini bang. Kalau nggak ada Silver Queen nggak tertarik kami bang. Ketemukah? Ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, oke, kalau belum ada apa? Berapa bulan? 6? Ya, kira-kira 6 bulan? Yakin?
6 dan 7 gitu ya. 6 bulan lah ya. Oke ya. Ya oke. Jadi saya belum cross check ya. Tapi ada yang bilang 5 bulan. Baca ayatnya. Di Google bilang 6 bulan. Oke, kita percaya aja dulu kata Google dulu ya. Tapi ini yang menjadi menarik bagi kita adalah begini. Kenapa ketika Yesus mau lahir harus ada Yohanes Pembaptis? Ketika Yesus lahir harus ada Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan tidak sembarangan pilih orang. Dia tidak sembarangan pilih Yohanes karena Yohanes nama itu banyak sekali. Yohanes Pembaptis, Yohanes saudara murid Yesus, namanya pasaran. Kalau sekarang nama pasaran apa ya? Jangan gitu dong, istri saya namanya Putri juga. Gitu. Apa ya? Namanya sangat-sangat pasaran gitu. Jadi kenapa Yohanes yang ini yang Tuhan pilih? Karena Tuhan pernah jadi begitu bapaknya apalagi melayani di bait suci, malaikat Tuhan dan bicara kepada bapaknya, gini nanti anakmu akan lahir. Nah, mari kita baca cerita itu supaya kita bisa sama-sama ngerti. Oke. Ya. Ini ayat kita yang minggu lalu ya, nanti kita pengen belajar ini. Apa hubungannya antara ini? Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Oke, nah mari kita. Lukas 1 ayat 15 dan 17. 1, 2, 3. Sebab ia, Yohanes ya, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus dan mulai dari rahim ibunya. Oke. Jadi satu-satunya manusia yang punya Roh Kudus, yang pertama kali punya Roh Kudus adalah Yohanes Pembaptis. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi kita lihat di sini bilang begini. Yohanes itu akan besar di hadapan Tuhan. Dia tidak minum anggur, betul? Dia tidak minum minuman keras dan dia penuh Roh Kudus dari rahim ibunya. Saudaraku, kita aja baru dilayani baptisan Roh Kudus sudah semangatnya minta ampun, betul? Berkobar-kobar. Kalau bisa satu dunia ini kita injili, ya. Ketika kita lawan Tuhan, kita begitu mencintai Tuhan ketika kita mengalami Roh Kudus. Tetapi Yohanes Pembaptis masih di rahimnya, masih belum keluar, sudah penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa ini. Dan apa yang dia lakukan? Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia dan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Nah, perhatikan tulisan yang warna kuning, ya. Hati orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Ini diambil dari kitab nubuatan, dari kitab Maleaki. Kitab Maleaki itu, kalau saudara belajar tentang persepuluhan, pasal 3 bicara tentang persepuluhan. Tapi pasal 4 itu bicara tentang kedatangan Mesias. Kalau kita bicara Alkitab tentang kedatangan Mesias, maka kita akan bicara dua macam. Pertama, kedatangan Mesias yang pertama kali dan kedatangan Mesias yang kedua kali. Mesiasnya sama, tapi dia dua kali datang. Dan kita ada di masa di mana kita menantikan Mesias datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali. Maleaki pasal 4 hampir sama bunyinya. Dia bilang, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu.
Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anaknya kepada bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bagian yang kuning itu berbeda dengan apa yang diucapkan ulang di Lukas pasal yang 1. Lukas pasal 1 lebih modern ya, lebih dulu daripada kitab Maleakhi. Jadi dua ayat ini selisihnya sekitar 200 sampai 300 tahun. Oke. Nah, 200 tahun kemudian Gabriel bicara kepada Zakaria, dia bilang ini, bagian yang tadi dia ulang. Hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan suatu Tuhan bagi Tuhan umat yang layak. Nah, ayat aslinya hanya bicara supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi kita lihat apa yang bikin beda. Nah, kita lihat kitab penggal baik-baik ayatnya. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Oke, nanti saya jelasin ini maksudnya apa. Yang kedua, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Jadi yang durhaka itu bertobat. Ya. Dengan demikian ia menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak baginya. Kalau kita lihat perkataan Yohanes Pembaptis yang paling terkenal, ada yang tahu? Apa yang paling terkenal dari Yohanes Pembaptis kalau ucapannya? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu bicara tentang yang ini. Betul. Tapi kemudian dia bilang begini, setelah dia bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia bilang apa? Berilah dirimu dibaptis. Ada ayat yang sebelumnya dia begini. Berilah dirimu dibaptis maka engkau akan diselamatkan. Dosa-dosamu akan diampuni. Nah, kita bisa lihat di sini apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia sedang menyiapkan bagi Tuhan umat yang layak. Bahkan dia bilang, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Itu bicara apa? Itu bicara ini, saudaraku. Pointer saya habis baterai. Bisa mundur lagi? Sorry. Yang mau kita bahas hari ini adalah bagian yang warna biru, saudaraku. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa dan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya. Kalau di kitab Maleakhi, hati anak-anak juga berbalik kepada bapak-bapaknya. Ini penting sekali. Mari kita lihat slide selanjutnya. Oke. Next ya. Oke. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Saat Yesus dibaptis, Bapa di surga menjelaskan, betul? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini pelajaran yang sering kita ajarkan kalau kita ada di baptisan, pelajaran tentang baptisan. Selalu kita ajarkan adalah apa? Di silsilahnya Tuhan Yesus, Matius pasal yang 1, dibilang Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Anak melahirkan, bapak melahirkan anak laki-laki, tapi yang seharusnya adalah ibu yang memperanakkan, betul ya? Jadi, tetapi sampai pada Yusuf, kalau kita buka sama-sama yuk, supaya saudara jangan bengong juga, karena di depan tidak ada. Kita buka Matius pasal yang pertama. Ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan seterusnya. Ya, jadi di situ semua bicara tentang Yehuda, bicara tentang Abraham dan anak-anak laki-lakinya ya. Tapi kemudian di ayat yang ke-15 kita baca ayat yang ke-15. Eliud memperanakan Eleazar. Betul? Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi dia bilang apa?
Yakub memperanakkan Yusuf, tetapi tidak ditulis Yusuf memperanakkan Yesus. Ya. Kenapa dibilang begitu? Karena Yusuf bukan bapaknya Yesus. Oke? Karena Yusuf bukan bapaknya Yesus, selama 30 tahun sebelum Yesus dibaptis, tidak pernah jelas siapa bapaknya Yesus. Betul? Tidak pernah jelas dan tidak pernah dijelaskan. Bahkan kalau saudara baca cerita Tuhan Yesus, kapan terakhir kali saudara mendengar nama Yusuf? Pas waktu Yesus sudah mati di kayu salib, ada nggak Yusuf di sana? Tidak ada. Bukan berarti dia cerai dengan Maria, bukan ya? Ada yang bilang dia sudah meninggal dunia, ada kemungkinan. Tapi ada juga yang menafsirkan, nama dia harus disembunyikan dari catatan Injil. Kenapa? Untuk menegaskan bahwa bapaknya Yesus bukanlah Yusuf. Bapaknya Yesus haruslah Bapa di sorga. Nah itu kenapa pada waktu Matius pasal yang ketiga, ketika Yesus dibaptis, jelas sekali dikatakan di situ apa? Inilah anakku yang kukasihi. Jadi Bapa di sorga menegaskan bahwa Yesus ini adalah anak saya. Dia bukan anaknya Yusuf, tapi dia anak saya. Dan ketika dia menjadi anak saya, maka aku mengasihi dia dan aku berkenan kepada dia. So ada pemulihan, ada suatu yang terjadi antara Yesus, bukan cuma sekedar Yesus diakui sebagai anak Allah, tetapi Yesus dipulihkan, bukan dipulihkan, tetapi Tuhan menegaskan bahwa Yesus itu adalah anak Bapa di sorga. Kita sebagai orang percaya perlu mengalami penegasan hal ini. Saya adalah anak Bapa di sorga. Ya, memang saya anak Bapak saya. Tapi saya adalah anak Bapa di sorga. Dan itulah kenapa gereja mengajarkan baptisan. Karena ketika kita lewat proses baptisan, disitulah saya mendapat penegasan itu. Saya anak Bapa di sorga, saya dikasihi, dan Tuhan berkenan atas hidup saya. Ada amin. Amin. Kenapa kita perlu melakukan namanya baptisan? Jadi bukan cuma sekedar ikut-ikutan baptisan supaya orang dapat surat baptis dan menjadi orang Kristen. Nggak ada hubungannya itu. Tetapi dan Yesus menunggu 30 tahun, saudaraku. Oke? Kenapa 30 tahun? Sampai karena dia benar-benar mengerti. Jadi kalau saudara bukan dia mengerti, sampai benar-benar Yesus waktunya Tuhan dan memang dewasa dia. Jadi bukan kita tunggu waktu masih kecil kita dibaptis. Saudara, bukan. Baptisan kecil itu bukan baptisan, tapi itu adalah penyerahan anak. Itu kenapa gereja kita selalu menekankan baptisan dewasa, bukan baptisan waktu kecil. Nah, dan di situ Yesus mendapat penegasan bahwa inilah anakku. Oke, coba next, selanjutnya. Inilah yang terjadi, ya. Ketika Bapa dan anak dipulihkan, Yesus mendapat pengakuan sebagai seorang anak dari Bapa di sorga, betul? Ini yang terjadi. Ada 3 hal ini. Pertama, kuasa dan otoritas Bapa diberikan kepada anaknya. Saya mau kasih contoh. Siapa di sini yang sering bertengkar dengan adiknya waktu masih kecil? Wih, banyak ya? Nah, saya nggak tahu bagaimana saudara, gitu ya. Tapi kalau saya juga begitu, saya punya kakak, bahkan punya kakak laki-laki yang selisihnya 2 tahun dengan saya. Kalau kami udah bertengkar, misalnya begini, sekarang giliran kamu cuci piring ya. Ini kan masalah rumah tangga seringkali begitu ya, giliran cuci piring gitu kan. Hari ini kan kamu yang cuci piring kan? Oh enggak kok, tadi pagi saya sudah cuci piring. Apa kamu cuci piring? Buktinya itu piring masih banyak, gitu kan? Jadi nggak mesti kamu nih, kamu lo cuci piring. Masa saya cuci piring, kamu nggak cuci piring tadi pagi? Oh gitu, bertengkar kan? Tahu nggak jurus paling sering kita keluarkan? Oh.
Ada yang pakai tarik-tarik gitu, ada yang suka pukul-pukulan gitu ya. Tapi ada yang paling sering kedengaran itu apa? Kalau kamu nggak mau cuci piring, tak laporkan bapak gitu kan. Hah? Ada yang suka begitu, mengancam saudaranya dengan mencatut nama bapaknya. Saya nggak tahu kalau teman-teman di sini bagaimana. Kalau saya sih dulu begitu. Dan ketika kita bilang, awas nanti saya laporin sama bapak, gitu. Baru bapaknya turun tangan. Nah kalau bapaknya udah turun tangan, selesai urusan ya. Itu artinya kuasa dan otoritas diberikan. Ketika ada sesuatu yang salah dalam gereja Tuhan, atau ada masalah, kita akan bilang, awas kamu ya, saya laporin sama bapak. Bukan ke bapak di sorga, bisa ke bapak di sorga, bisa juga kepada bapak di gereja. Dan ketika kita bicara begitu, otoritas itu ada. Betul? Amin. Nah, ini penting sekali buat gereja Tuhan mengerti ini. Ya. Kuasa dan otoritas diberikan ketika hubungan bapak dan anak dipulihkan. Yang kedua adalah berkat dan warisan diberikan, saudaraku. Tidak ada bapak yang akan memberikan warisan kepada yang namanya anak durhaka. Setuju enggak? Setuju kah? Maaf bang, saya nggak ngerti karena saya nggak pernah jadi anak durhaka bang. Ya. Tapi percayalah, begitu Anda jadi anak yang durhaka, warisan bapakmu nggak akan kau terima. Kita tahu di Lukas 15 ada cerita tentang anak yang hilang. Ya, Lukas pasal 15. Anak yang ada yang tahu ceritanya? Ada berapa anak yang hilang? 1. Yakin cuma 1. Ya. Yang benar adalah 2 yang hilang. Yang 1 hilang keluar rumah, yang 1 hilang di dalam rumah. Yang hilang keluar rumah itu yang minta warisan dan pergi. Betul? Itu yang hilang yang kita biasa dengar. Tapi anak yang sulung, dia hilang di dalam rumah. Maksudnya gimana? Dia capek kerja di rumah. Dia capek urus ternak bapaknya. Tapi dia nggak pernah dapat warisan bapaknya. Dia bilang ke bapaknya, saya mau bikin pesta aja hitung-hitung. Bapaknya bilang, lah kamu, ini satu rumah ini punya saya. Ternak itu punya saya. Kalau kamu mau potong-potong, bikin pesta. Kenapa kamu takut? Ternyata dia hilang di rumahnya. Dia ada di rumah, tapi dia nggak menikmati warisan berkat bapaknya. Kenapa? Karena dia dengan bapaknya terhilang. Hubungan yang harusnya didapat dengan bapaknya itu hilang. Akhirnya apa? Dia ada di dalam rumahnya, tapi dia tidak menikmati berkatnya. Yang 1 hilang karena minta berkat dan keluar, dia hilang di luar sana. Yang 1 tetap tinggal dalam rumah bapaknya, hilang di rumah bapaknya, nggak dapat berkat juga. So apa bedanya? Betul? Nah ini ya, jadi ketika kita percaya belajar ini firman Tuhan, ketika bapak dan anak dipulihkan, pertama kuasa dan otoritas diberikan, berkat dan warisan diberikan, dan yang ketiga, visi diturunkan ke generasi selanjutnya, saudaraku. Ini penting sekali. Makanya ketika Yohanes dibilang begini, akan menyiapkan umat yang layak. Umat yang layak bagi Tuhan itu bukan cuma zaman Tuhan Yesus, bukan cuma Rasul Paulus, tetapi sampai pada hari ini, 2000 tahun kemudian. Itu didapat dari mana? Ketika bapak dan anak dipulihkan. Ada konsekuensi dari hal ini, saudaraku. Misalnya nomor 1,
Minggu lalu kita belajar apa? Tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudaraku, ketika engkau tunduk kepada Allah, engkau harus memulihkan kembali hubunganmu antara engkau dengan Bapa di sorga. Oke? Maka engkau akan punya kuasa. Tapi bukan cuma Bapa di sorga, tetapi engkau harus juga memulihkan hubunganmu dengan Bapa rohani. Harus dijelaskan. Di gereja kita banyak orang mengaku pembimbing rohani, mengaku, oh iya saya anak PA Bang Sani, atau saya anak PA-nya si ini, saya PA anak ini, saya PA sama si ini. Tetapi tidak ada hubungan Bapak rohani dan anak rohani. Engkau kehilangan powerful di sana. Saya kasih tahu ini penting sekali. Karena setan tidak takut kepada orang-orang percaya sekedar percaya. Tapi setan takut kepada orang-orang yang menundukkan diri. Bilang dulu, menundukkan diri. Orang-orang yang menundukkan diri kepada otoritas di gereja dan otoritas Bapa di sorga, itu yang paling setan takut. Karena dia bilang, orang yang tunduk, dia akan melawan iblis dan iblis lari. Kenapa iblisnya nggak lari-lari? Mungkin engkau kurang penundukan diri. Gereja kurang kuasa, tengking setan susah setengah mati. Mungkin gereja kurang tunduk. Ada roh pemberontakan di sana. Ini penting sekali, saudaraku. Mari kita akan belajar sedikit tentang namanya Bapa dan anak, saudaraku. Kalau sini anak saya yang hadir cuma satu. Boleh berdiri kah? Nah, dia malu. Karena mungkin mukanya terlalu mirip aku soalnya. Silakan duduk nakku gitu ya. Ini bukan ngebully anak sendiri ya. Tapi saya mau kasih tahu, apa yang membuat seseorang dibilang mirip dengan bapaknya atau dengan anaknya? Bisa jadi potongan wajahnya ya. Mungkin tinggi badannya, ya, bisa jadi. Warna kulit bisa jadi. Betul, apalagi yang paling dibilang gitu kan. Kita kan sering siapa di sini yang nggak pernah dibandingkan dengan bapaknya? Yang nggak pernah? Nggak ada. Siapa sering dibanding-bandingkan dengan bapak atau dengan ibunya di sini? Hah? Betul kan? Itu matanya sama kayak mamamu gitu kan ya. Cerewetmu kayak ibumu gitu kan. Kalau bapak sering dibandingkan yang pintar-pintarnya. Kamu pintar kayak bapakmu ya. Oh iya, senang sekali gitu kan. Kan kalau anak misalnya masuk prestasi gitu ya. Kan dia bilang gini, siapa dulu bapaknya gitu kan. Giliran berprestasi semua orang rebutan. Oh mirip mamanya. Oh mirip ibunya. Tapi saya mau kasih tahu kenapa kita perlu belajar ini. Ya, seseorang menjadi mirip dengan bapaknya itu bukan masalah fisiknya. Pertama, bicara tentang karakternya. Mirip enggak? Isi hatinya mirip enggak? Nah, bukan tampang luar, karena tampang luar mungkin bisa berbeda, saudaraku. Nah ini penting sekali. Saya pengen jelaskan, misalnya di gereja kita. Di gereja kita, engkau harus ketahuan. Cara kamu ikut Tuhan, mirip dengan siapa? Mirip dengan siapa engkau ikut Tuhan? Saya mirip dengan bapak saya, bapak rohani saya, Bapak Nathan. Misalkan ya. Bapak Nathan itu pekerja keras. Beruntung yang mendapatinya. Saya sebentar, saudaraku. Bapak Nathan itu pekerja keras. Bapak Nathan itu selalu bangun pagi jam 5 untuk berdoa sebelum dia naik ke kuda kebanggaannya. Maksudnya sebelum dia nyari uang, saudaraku.
Kalau ditanya, kamu anaknya, anak rohaninya? Iya. Bangunnya jam berapa? Saya bangunnya jam 10 pagi. Sempat enggak berdoa? Oh enggak, saya bangun pagi 10 pagi itu sudah di depan Indomaret. Maksudnya tidur di depan Indomaret? Iya, tadi malam saya mabok. Misalkan ada begitu. Terus orang bilang, bapak rohanimu siapa? Bapak Nathan. Enggak ada yang percaya. Betul. Bapak rohanimu siapa? Bang Sani. Kamu melayani seperti dia? Tidak. Seorang anak rohani pasti mewarisi sikap bapak rohaninya. Itu enggak bisa enggak. Saya enggak mau mengidolakan diri saya sendiri. Saya pasang disclaimer dulu. Ya, Bang Sani tidak mau mengidolakan diri sendiri. Perlu dicatat oleh seluruh jemaat GKKD Denpasar. Tapi alarm saya sudah bunyi. Tapi saya sangat berharap saudara punya isi hati Tuhan sama dengan apa yang ada di isi hati saya. Dan itu sangat wajar. Tidak ada seorang bapak pengen anaknya berbeda dengan dia. Betul. Bahkan dia pengen anaknya lebih pintar dari dia. Di Bulakan Sari itu ada satu orang bapak, ya belum pernah diceritakan ya, nggak bisa baca. Tapi dia bilang ke kami, saya memang nggak bisa baca, tapi saya mau anak-anak saya belajar. Mereka harus lebih pintar dari saya. Dia ngerti hal itu. Tadi pagi ada ibadah ditanya, mana bapaknya, mana ibu ini, mana ibu ini. Mereka lagi jaga parkiran. Pagi-pagi sudah jaga parkiran. Kenapa harus pagi-pagi dan kenapa hari Minggu? Karena semua orang tukang parkir minta libur ya hari Minggu pagi. Karena ada kosong, mereka yang gantiin. Oke? Jadi saudara bisa ngerasain itu kayak apa tuh mereka. Tapi mereka pengen anak-anak mereka lebih hebat dari mereka. Mereka punya hati yang baik. Sama saudaraku. Di gereja ini kalau mau dibilang, saya pengen teman-teman mewarisi apa yang saya warisi. Saya bisa buka satu gereja di Denpasar. Teman-teman ada 50 orang. Kenapa nggak ada 50 gereja yang baru? Setiap orang percaya berpotensi menjadi pemenang jiwa. Amin. Setiap orang percaya berpotensi memenangkan jiwa. Engkau bisa ajak 3K. Keluarga, kerabat, kenalan. Setiap orang. Kalau kita ada 50, maka kita akan bisa jadi ada 50 orang yang bisa kita ajak. Kemudian, setiap orang yang mengajak jiwa, dia akan berpotensi membuka kelompok pemuritan. Atau kita bilang komsel. Atau yang sejenisnya. Dan setiap orang yang buka komsel, yang punya komsel, dia berpotensi menjadi gereja yang baru. Saya sempat berpikir, kalau kita punya 4 komsel yang aktif, 4 saja, kuat, strong, punya hati melayani, luar biasa. 4-5 tahun lagi kita punya 4 jemaat lokal di Bali. Tapi harus. Amin. Kalau saya bisa memuridkan, kenapa anak murid saya nggak bisa memuridkan? Apa yang salah di situ? Ini harus kita jadi pertimbangkan. Satunya cara cuman ini. Setiap anak rohani harus punya hubungan yang baik dengan bapak rohani. Supaya dia mengklaim kembali kuasa, berkat, dan visi. Yang baru-baru di sini, yang kemarin baru retreat, perjelas siapa bapak rohaninya. Yang biasanya mengatur dan memanage itu Kak Vero. Oke?
perjelas siapa bapak rohaninya, siapa yang bertanggung jawab mengajarkan firman Tuhan buat dia. Kemarin saya ngajarkan tentang persepuluhan. Oke? Saya ngajarkan tentang persepuluhan. Dan saya berharap itu benar-benar kena dan setiap kita mengerti perkara itu. Oke. Itu kenapa saya sangat jelas. Itu kenapa gereja kita, ketika suatu firman Tuhan diajarkan, maka kita akan bilang, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Engkau jangan ngaku bertobat sampai benar-benar engkau menunjukkan buah pertobatan. Betul? Saya kadang tanya ke anak-anak di belakang waktu mau belajar kalau les hari Jumat, saya tanya, kemarin belajar apa? Belajar membaca. Sudah bisa membaca? Sudah. Kasih. Badai menggoyangkan. Ya, sudah bisa membaca tapi belum lancar. Jadi tolong perlancar. Ada satu anak cepat sekali dia menulis. Saya bilang begini, nak kamu nulis apa? Ini dia nulis posisinya gini. Saya bilang ini kayak orang kena stroke. Kok gitu nulisnya? Ternyata saya baru ngeh. Dia pakai kiri dan karena dia pakai kiri, tangannya begini. Jadi saya bilang, kok melipat begitu ya? Karena dia kiri. Nah, saya bilang, ada yang salah. Kenapa nggak pakai kanan? Sini siapa yang pakai kiri biasanya? Wih, banyak juga ya Tuhan Yesus ya. Saya nggak tahu, mungkin sekarang kita nggak merasa perlu ya. Hah? Bukan kidal, tapi kadal. Saya nggak permasalahkan, bukan dosa dengan tangan kiri saudaraku, tapi alasan praktisnya pakai kanan, karena kita baca dari kiri ke kanan. Kita tulis kiri kanan. Kalau kita tulis begini, habis kita tulis, kita tutupnya tulisan dengan tangan kita, benar nggak? Kecuali saudara tulisnya balik begini, kan nggak mungkin. Nah kita tutup, nah itu nggak bagus, secara praktis nggak bagus. Makanya kita ajar gini. Makanya saya tanya, siapa yang nulis pakai tangan kiri? Banyak. Sini nak, belajar dulu pakai tangan kanan. Mumpung mereka masih kelas 1, kelas 2 SD, coba pakai tangan kanan. Dulu pernah ada yang bilang begini, bang saya main gitar pakai tangan kiri. Hah? Jadi gitarnya terbalik. Pakai tangan kanan saya begini. Terbalik. Saya bisa kuncinya. Saya aja ngelihatnya pusing. Terbalik atas bawah. Gimana caranya? Akhirnya saya bilang begini, nah, nggak ada orang ngajarin main gitar pakai posisi begitu. Adapun itu jarang sekali. Tolong dibalik tangan kanannya. Setelah balik, oh iya ya ternyata lebih enak. Nah tuh kan. Gitu. Maksudnya begini. Kita diajarkan itu. Supaya apa? Supaya kita mengerti, oh iya ya, ini yang sedang diajarkan, ini yang sedang diturunkan. Di gereja kita tuh seperti itu. Kita mengajarkan untuk dilakukan, bukan diajarkan untuk menyenangkan telinga. Gereja kita bukan model begitu. Gereja kita tuh hanya prinsipnya, kalau belum berubah, itu bukan perubahan. Kalau engkau belum bertobat, maka itu bukan pertobatan. Kalau engkau masih melakukan yang jahat, maka dan kamu bilang saya sudah berubah. No, engkau masih belum berubah sampai terjadi perubahan. Dan kita perlu melihat itu. Nah saudara lihat cerita ini, ketika Bapak anak dipulihkan, kuasa otoritas diberikan, berkat warisan diberikan, visi diturunkan antar generasi. Selanjutnya, saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah Matius 3, Yesus dibaptis, Yesus dipulihkan bapa dan anak. Apa yang terjadi? Dia dibawa ke padang gurun. Berlaku ayat yang dibawa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu. Begitu Yesus mengalami pemulihan, bukan Yesus mengalami diakui bahwa saya ini anak Bapa. Bapa bilang itu anakku, kepadanya aku berkenan. Apa yang dilakukan? Yesus bukan hanya dibilang apa? Dibawa roh ke padang gurun. Yesus diutus untuk mengalahkan setan. Saudaraku, kita ditakdirkan untuk mengalahkan pencobaan. Tetapi kita harus dipulihkan bapa dan anak.
Engkau harus punya visi, engkau harus punya berkat, engkau harus punya otoritas dari Bapa. Selanjutnya, ini saudaraku yang saudara sering lihat, ya. Di Matius pasal yang 3, kata Bapa di sorga, inilah anakku yang kukasihi dan berkenan. Ingat baik-baik, dikasihi dan berkenan. Kalau kita baca Matius pasal 4, maka kita akan temukan kata-kata iblis di sana. Jika engkau anak Allah. Betul? Coba bisa lihat Matius pasal 4-nya, banyak sekali saya. Ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah. Selanjutnya juga dia bilang, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau mau menyembah. Dan seterusnya, saudaraku. Apa yang bikin beda dari perkataan Bapa dan perkataan iblis? Apa yang bikin beda? Iblis membuang dua kata itu, dikasihi dan berkenan, saudaraku. So kita banyak sekali anak Tuhan. Ketika kita, makanya kita bilang apa? Doa Bapa kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kita dengan sok jago bilang ini, saya anak Tuhan. Dan iblis bilang, kalau engkau benar anak Tuhan, coba lakukan ini. Engkau terjebak, masuk jebakan Batman. Iblis tahu ketika kita diingatkan, saya ini anak Tuhan, saya dikasihi Bapa di sorga. Dan saya berkenan kepada Bapa, disitulah hilang kuasanya iblis, saudaraku. Tapi iblis tidak mau. Kamu mau jadi roti, ini yang iblis selalu pertanyakan dalam hidup kita. Apakah kamu bisa melakukan ini? Bisa nggak kamu bikin roti jadi batu jadi roti? Bisa nggak kamu lompat dari atas gedung? Oke? Kamu punya ini enggak? Ini selalu dicobai iblis gitu. Apa yang kita punya? Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang mendukung kita? Apakah kita punya banyak pendukung? Kalau kamu enggak punya banyak pendukung, sorry. Kita dicobai dengan hal-hal ini. Dan saudara tahu, gereja Tuhan harus menang. Engkau harus menang dari hal-hal ini. Caranya gimana? Engkau harus lewati di mana Tuhan hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Supaya engkau mendapatkan otoritas, warisan, dan visi. Kadang kita melayani di gereja, tapi kita nggak punya hubungan Bapa dan anak. Kenapa? Karena buah yang harusnya ada dalam Bapaknya, harusnya turun kepada anaknya. Saudara pernah lihat nggak? Kalau misalnya saudara, misalkan, saya ngomong apa nih? Satu kali saya ngambil raport anak saya, gitu kan? Karena saya tuh jarang sekali ke sekolah, ya, antar jemput jarang, ketemu orang tua murid jarang dan segala macam. Satu kali saya kebagian, udahlah, tolong ambil raport anak di sekolah. Saya pergilah sana ngantri, dipanggil orang tuanya yang mana? Ini. Begitu duduk, gurunya bengong lihat saya. Kok bapaknya begini, anaknya begitu ya? Kok nggak mirip katanya? Itu anak saya, mau mirip nggak mirip itu anak saya. Saya mau panas aja gitu kan. Tapi sih oh gitu, ya gitu. Dan selalu jadi komentar. Artinya gini. Kalau engkau tidak mirip dengan bapakmu atau dengan ibumu, pasti tetanggamu akan mempertanyakannya. Betul. Tetanggamu akan mempertanyakan engkau. Gitu. Ngakunya anaknya si A, anaknya si B, tapi kok nggak mirip, mukanya nggak mirip, apalagi kelakuannya. Bapaknya murah hati, ini anak ini pelitnya setengah mati. Nggak mirip, saudaraku. So kita mesti seperti ini. Belajar kita seperti ini.
Dan ketika gereja punya hubungan bapa dan anak, ini dipulihkan, maka dibilang kuasa Tuhan akan mengalir. Orang durhaka akan bertobat. Betul? Dan menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Selanjutnya, kesimpulan kayaknya. Next. Ya, kesimpulan. Haleluya. Gereja harus memulihkan kembali hubungan bapa dan anak rohani agar bisa berjalan dalam kuasa Nabi Elia yang membuat banyak orang bertobat. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Gereja harus memulihkan kembali hubungan bapa dan anak rohani agar bisa berjalan dalam kuasa Nabi Elia dan membuat banyak orang bertobat, saudaraku. Amin. Karena ini sudah kesimpulan. Mana pemain musiknya? Gitu kan. Kita itu udah kode gitu ya. Kesimpulan. Setiap daripada kita harus bisa sebut siapa bapak dan ibu rohani kita. Oke. Kita ada kelompok pemuritan. Kalau engkau tidak bisa menyebut siapa nama bapak dan ibu rohanimu, pembimbing rohanimu, saya kasih tahu, tolong hubungi Kak Vero. Ya, tolong hubungi Kak Vero. Perjelas. Atau mungkin saat ini kau bilang, saya bapak rohani ini, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah pelayanan bareng, nggak pernah komunikasi. Lapor ke Kak Vero. Gereja penting sekali untuk memanage hal ini. Ya. Amin. Apakah kau merasa sebagai anak angkat di gereja? Anak adopsi? Bukan anak kandung di gereja? Datang ke gereja tapi nggak punya bapak rohani? Tidak jelas kalau saya salah, saya mengaku dosa kepada siapa? Kalau saya bersalah, saya mengaku dosa kepada siapa? Kalau saya bergumulan, saya minta tolong kepada siapa? Apakah kita jadi superior, Superman dalam gereja? Atau lone wolf, serigala kesepian? Gitu. Hati-hati. Engkau tidak mendefinisikan siapa bapak rohanimu. Atau mungkin engkau punya bapak rohani, tapi nggak pernah ketemu. Atau engkau mungkin punya, bilang itu bapak rohaniku, tapi kok nggak ada mirip buah-buah rohaninya. Kita sama-sama bertobat. Sama-sama bertobat, bapak dan anaknya harus bertobat. Kejar itu, supaya apa? Supaya terjadi pemulihan dalam gereja dan banyak orang bertobat. Engkau merasa, ini hidupku, biarlah hidupku aku tanggung sendiri. Saya katakan, engkau terhilang dalam rumah Tuhan. Di luar sana ada domba yang hilang, karena di luar gereja Tuhan. Dan kalau engkau tidak punya pembimbing rohani dalam gereja Tuhan, engkau menjadi anak rohani, anak yang terhilang dalam rumah sendiri. Salah sendiri ngumpet di bawah tempat tidur dan gak kedapatan. Betul? Amin. Amin. Mau jadi anak yang hilang di rumah sendiri? Tidak mau ya? Supaya kita ngalamin itu, supaya kita ngalamin berkat Tuhan. Dan supaya gereja kita berbuah banyak, saudaraku. Ayo kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Di dalam gereja-Mu ada bapak-bapak rohani, ada kakak-kakak rohani, ada pembimbing rohani. Apapun hubungan itu Tuhan, tapi kami mau mewarisi Tuhan, mewarisi harta rohani. Kami berdoa yang diberikan kepada Tuhan, kepada bapak-bapak rohani kami, dan diturunkan kepada generasi demi generasi. Dalam pelayanan ini ada banyak generasi. Sebelum kita mau tutup sesi ibadah kita ini, saya mau kita ambil tindakan profetik, tindakan nubuatan, saudaraku. Saya mau panggil satu orang yang paling senior di gereja kita, mewakili. Dan yang kedua, saya mau panggil orang yang paling junior,
yang paling baru bergabung dalam gereja kita, boleh maju ke depan. Silakan, 1 atau 2 orang. Yang paling senior, Kak Dedi paling senior. Ada lagi wanita? Kak Dedi maju Kak. Yang paling senior, yang merasa senior. Silakan diurut-urut. Kak Yuli mewakili. Oke. Anda tanya, yang pria yang merasa paling junior di gereja kita. Yang paling muda, yang merasa saya baru datang di gereja, saya baru bergabung. Yang pria mewakili ya. Bukan berarti cuma dia mewakili. Yang wanita yang merasa paling junior di dalam gereja Tuhan. Yang baru merasa saya paling adik di dalam gereja ini. Gak usah malu. Oke, 1 orang volunteer. Oke guys. Ini generasi yang sangat jauh. Saya melayani di Bali dari tahun 2000. Dan saya pegang jemaat 2011. Kak Dedi bergabung sekitar 2009 atau 2010. Kak Yuli bergabung 2011. Siswanto bergabung 2025. Helga bergabung 2024-2025. Ada selisih berapa tahun? 12-13 tahun. Apa yang saya dapati itu harus dimiliki oleh mereka. Dan apa yang mereka miliki harus kalian miliki. Amin. Kalian berdua mewakili generasi yang paling muda di dalam gereja kita. Dan itulah yang Tuhan bilang, Bapak harus mengasihi anak-anak. Kita dipulihkan, supaya ketika engkau dipulihkan, generasi kita yang paling muda dipulihkan. Dan dari generasi yang tua, kita akan melayani bersama-sama, memimpin gereja bersama-sama. Saya di pemimpin gereja, yang senior seangkatan mereka akan memimpin gereja, dan yang seangkatan dengan kalian juga akan ikut memimpin gereja. Dan itu yang namanya berkat generasi, saudaraku. Dan Tuhan bilang tadi apa? Menyiapkan umat yang layak bagi Dia. So, jadi dalam gereja Tuhan jangan ada yang bilang saya baru bergabung, saya sudah lama bergabung, saya sudah sangat senior, semua saya sudah lewati, saya tidak perlu melayani. Itu salah. Dan juga yang muda-muda, saya paling baru, paling adik di pelayanan ini, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mau pelayanan. Masih banyak yang lebih senior dari saya. Enggak ada begitu dalam gereja Tuhan. Di dalam gereja kita yang tua, yang muda melayani bersama-sama. Tetapi yang muda harus punya bapak rohani. Dan yang tua harus jadi bapak rohani. So inilah yang kita pengen rindukan. Mari kita sembah Tuhan. Sambil tetap ada di depannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mari kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita. Kita bilang kita mau jadi generasi Yohanes. Menyiapkan umat yang layak bagi kedatangan Tuhan kami. Kita bilang kita menjadi umat yang layak. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita datang pada kita berdoa. Tuhan kami berdoa supaya Engkau turunkan roh-Mu di tengah-tengah kami. Turunkan roh-Mu di tengah-tengah kami. Turunkan roh-Mu di tengah-tengah kami. Sama seperti Yohanes Pembaptis memiliki roh Allah sejak dari kandungan. Saat ini kami berdoa di dalam gereja Tuhan dikandung secara rohani orang-orang yang belum bertobat. Orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Mereka telah dipersiapkan secara rohani. Teman-teman ambil rekam di berdua atau bertiga, dan teman-teman yang di depan berdoa dalam satu kelompok. Silakan kita berdoa buat gereja. Silakan teman-teman yang di belakang cari rekannya, yang tua dengan yang muda, yang baru dengan yang lama. Haleluya.
Bapa, kami bersyukur Tuhan hari ini. Hari ini kami melakukan tindakan iman bahwa di dalam gereja Tuhan akan ada pemulihan Bapa dan Anak. Dan supaya dalam gereja Tuhan terjadi yang namanya kuasa dan otoritas, warisan rohani, visi antar generasi diwahyukan kepada gereja Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan setiap jemaat dalam gereja Tuhan, supaya kami sama-sama bertumbuh dan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum pulang kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya atas hidupmu. Tuhan yang mengerjakan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan memberikan yang indah dalam hidupmu. Indah pada waktunya. Waktu Tuhan tidak terlambat. Waktu Tuhan tidak tergesa-gesa. Tetapi pada waktunya Dia akan berikan yang terbaik bagi engkau. Terimalah semua berkat-berkat itu dengan anugerah yang luar biasa. Terimalah semua berkat-berkat itu karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan mengerjakannya ke dalam engkau. Terimalah semua berkat-berkat itu. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, jadikan semua bangsa muridnya, baptis mereka dan ajar mereka, dan ketahuilah bahwa Tuhan kita Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan